Yang sudah masuk sekarang adalah, coba kita lihat, Pak Ian Rizal. Ya. Coba Pak Ian Rizal, bagaimana situasinya di Padang? Ya, silakan. Ya. Kalau Anda menunggu, mari kita tanya dari UNS dulu ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami perkenalkan dulu, nama saya Septiana Juwita dan samping saya Rusdiana Hasanah, perwakilan dari Universitas 11 Maret Surakarta yang ingin menyampaikan abstrak untuk nantinya yang akan disampaikan di Bandung. Dan ini abstraknya dengan judul Ketidakadilan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Ekskarisidenan Surakarta, Jawa Tengah. Latar belakang dari abstrak ini yaitu jaminan kesehatan nasional di Indonesia bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan adil. Kebijakan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang SJSN tahun 2014, Pasal 2. Beberapa isu kebijakan dalam JKN ini adalah ketidakmerataan kepesertaan, pembiayaan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, penggunaan pelayanan kesehatan dan status kesehatan. Menurut area geografis dan status sosial ekonomi pada masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk meneliti ketimpangan cakupan kepesertaan, penyediaan dan penggunaan pelayanan kesehatan menurut area geografis dan status sosial ekonomi. Subjek dan metode dari penelitian ini menggunakan studi kasus yang dilakukan pada April 2014 di Rumah Sakit Dr. Muardi dan kantor BPJS Cabang Surakarta. Data ini dikumpulkan dengan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan memeriksa dokumen. Informan penelitian ini meliputi Direktur Rumah Sakit Dr. Muardi, Kepala Bagian Pengelolaan Pendapatan, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan, Dokter Spesialis Obsgin yang ada di Rumah Sakit Dr. Muardi, serta peserta BPJS, PBI, dan non-PBI di Rumah Sakit Dr. Muardi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakadilan cakupan kepesertaan di wilayah Ekskarisidenan Surakarta. Cakupan peserta JKN di perkotaan, contohnya Surakarta, ini lebih tinggi daripada cakupan JKN yang ada di pedesaan. Di pedesaan misalnya di Boyolali, Sragen, dan Wonogiri, ini yang kami temukan. Salah satu penyebabnya ini dikarenakan sosialisasi JKN sering terhenti di tingkat puskesmas dan kecamatan, belum sampai di masyarakat pedesaan. Beberapa peserta non-PBI masih menganggap bahwa sebagai peserta askes, ini yang kami wawancarai waktu itu dari informan askes. Ini terjadi, kalau di rumah sakit itu terjadi ketimpangan bor yang menurut kelas, yaitu kelas 3 itu ada 84,3%, kelas 2 ada 56,5%, kelas 1 ada 72,4%, kelas VIP ada 83,9%, kelas VIP A ada 76,7%, dan kelas VVIP ada 67%. Di sini pemberi pelayanan merasakan ketidakadilan pembayaran pelayanan kesehatan. Besar jasa pelayanan PBI untuk dokter spesialis dipukul rata tanpa memandang beban pelayanan dari dokter spesialis yang ada di rumah sakit tersebut. Peserta PBI juga merasakan bahwa ada ketidakadilan dalam hak menerima manfaat pelayanan dibandingkan dengan peserta yang non-PBI. Karena peserta PBI itu tidak boleh naik kelas yang kami temukan, tapi kalau untuk peserta non-PBI yang dari Askes, dari Jamsostek itu bisa menggunakan pelayanan kesehatan dengan cara naik kelas dan cost sharing. Untuk peserta PBI ini hanya berhak mendapatkan pelayanan kelas 3 saja, sedangkan peserta non-PBI ini berhak menggunakan pelayanan kelas 2, 1, kelas 1, VIP, dan VVIP dengan berbagi biaya, seperti yang kami sebutkan tadi. Untuk kesimpulan yaitu pelayanan jaminan kesehatan nasional ini selama 4 bulan pertama di wilayah Ekskarisidenan Surakarta menunjukkan adanya ketidakadilan dalam aspek cakupan kepesertaan, penyediaan fasilitas kesehatan, pembayaran pelayanan kesehatan, dan penggunaan pelayanan kesehatan. Dengan kata kunci ketidakadilan dan jaminan kesehatan nasional.
Demikian abstrak yang kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ya, sudah masuk. Apakah bisa mendengarkan ini? Pak Dinas bisa mendengarkan? Oke, ya udah apa? Ya, oke, kita kembali ke situ ya. Jadi ini menarik ya. Jadi ketidakadilan tadi jadi membandingkan antara Solo kota ya dengan pedesaan ya, kabupaten-kabupaten ya. Jadi ekskarsidenanya itu ada kota Surakarta, ada Klaten, Boyolali, ya. Kemudian apakah sudah mendapat tadi anggaran klaimnya tuh? Sudah dapat? Ada yang sudah, ada yang belum. Iya. Nggak, artinya yang paling banyak klaim di kota Surakarta atau? Yang paling banyak klaim di kota Surakarta. Per kapitanya? Iya, per kapita. Per kapita. Ada datanya tuh? Ada. Bisa dilihat? Ya. Rekening di bagian pengelolaan pendapatan, di sini kami menemukan kesulitan karena tidak boleh seperti mendapatkan itu data privasi dari mereka. Jadi kita hanya merekamnya saja. Nah, yang disebut ketidakadilan itu karena yang PPI tidak boleh naik kelas itu, yang utama di sini, yang ditekan di sini. Jadi PPI juga harus di kelas 3. Sementara kalau yang mungkin itu perlu difokuskan ya. Jadi mengenai kualitatif kepada peserta PPI ya. Kalau non PPI diteliti nggak? Diambil datanya nggak yang non PPI? Dua-duanya. Ya. Kalau jumlah yang PPI sama non PPI banyak mana? Masih banyak PPI ya? Yang non PPI banyak kan di kelas berapa? Di kelas, ya ada yang di kelas 3, ya. Tapi bisa naik kelas. Nah itu pembagian coba ya. Bisa ditutup nggak? Misalnya saya apa? Foto saya apa? Video saya jadi tutup. Nah, ya itu yang persentase itu apa? Tapi yang disebut ketidakadilan itu adalah persepsinya PPI ya. Yang ditanya orang PPI. PPI. Ya. Jadi yang menjawab tidak adil yang PPI. Banyak yang menjawab seperti itu. Kemarin itu yang diwawancarai hanya satu dari PPI, peserta PPI yang ada di rumah sakit waktu itu. Terus sama yang dari non PPI satu, yaitu yang dulunya peserta askes. Hanya satu orang? Iya. Terus yang lain ada informan dari direktur pimpinan rumah sakit. Iya. Oh iya nih, wawancara ya. Ada berapa rumah sakit yang ditanya? Kebetulan kemarin untuk Jawa Tengah sebagai senternya satu rumah sakit, yaitu hanya di rumah sakit Dr. Muardi saja. Yang di rumah sakit yang lain nggak? Yang Boyolali? Tidak. Yang kemarin menjadi sampel itu di DKK Klaten, ID Surakarta, rumah sakit Dr. Muardi, dan yang satunya di BPJS Cabang Surakarta. Ya, memang perlu juga ya, perlu apa? Caranya itu jadi wawancara mendalam ya, jadi kayak dengan interview. Interview dengan mereka ya, ada itu ya, ada kalimat-kalimatnya ya. Ada, dan rekamannya juga ada. Tapi pasnya cuma satu ya? Ya, dua. Dua. Satu PPI dan satu non PPI. Kemarin sudah dikirimkan ke sini juga hasil rekamannya. Oh ya. Sudah semua. Ini mau dikirim ke Bandung ya? Yang mau dikirim ke Bandung ya? Iya. Mungkin ada masukan. Ya, saya memang ini ya, saya belum lihat secara detail ya, tapi memang perlu ada semacam metode wawancara itu yang diobservasi siapa, yang diwawancara apa, yang diwawancara siapa. Ya. Ini memang kan yang disebut definisi ketidakadilan itu apakah ini yang merasakan tadi definisinya apa? Ketidakadilan pembayaran dan kesehatan tadi ya. Nah, ini di satu definisinya itu apa ya? Ya. Kalau hanya satu itu apakah tidak terlalu satu pasien dia belum mewakili ya? Saya malah cenderung jangan. Tapi secara keseluruhan itu bisa disimpulkan bahwa apa yang sesuai ketidakadilan itu yang jadi belum jelas ya.
Oke, jadi saya kira itu ya yang perlu ini sudah dikirimkan ke Bandung, sudah dikirim. Abstraknya sudah sampai di panitia di Bandung ya. Oh ya. Nanti mereka juga akan minta supaya diperbaiki apa misalnya kurang-kurang jadi. Kemarin juga sudah konsul dengan Kapusma. Iya, sudah. Diperbaiki Kapusma hasilnya seperti Ya, ini. ya. Oke. Nah, sekarang kembali ke itu ya, monitoring tadi. Yang UNS ikut nggak? Mas Bu itu ikut ya? Ada udah masuk anunya juga ya? Yang skenario Jawa Tengah udah ada ya? Skenario Jawa Tengah sudah ya? Nah, ya. Apa? Ah, Sudah selesai. sudah selesai ya? Ya. 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 Karena hari ini waktu itu yang 50% kepada siapa ya bayarnya? Karena masih belum. Kalau Ya. di sini Ah, kepada Aprilia Pratiwi. ya. Apa? Bukan. Aprilnya siapa? Tidak ada di sini. Tapi temennya apa di? Timing dari UNS. Oh ya. Nanti kita kirim ke beliau ya. Nanti dana itu yang kurang. Sudah lunas sih Pak kalau yang Oh, sudah. Oh, sudah. Oh ya sudah. Yang belum mana? Yang belum. Coba kita coba telepon semuanya ya nanti. Nah. Oke, saya kira ini menarik ya. Tapi tadi saya cuma satu hal definisi operasionalnya itu apa? Nah, ketidakadilan tadi. Karena itu macam-macam. Apa? Definisi dari ketidakadilan. Bisa itu ungkapan dari orang ya, bisa pakai hitung-hitungan jumlah klaim yang diserap oleh kota Surakarta dibanding kabupaten ya. Kota itu lebih tinggi per kapita dibanding yang kabupaten, atau mungkin masalah ketersediaan aksesnya tuh di luar kota jauh tadi. Nah, makanya ini yang jadi satu pertanyaan menarik tuh, apa yang jadi semacam definisi operasional dari ketidakadilan pembayaran kesehatan nih. Ya. Pak Yanisa bisa bicara nggak? Kita di Bengkulu sudah mengumpulkan data, Pak. Dan jadi data kita kumpulkan antara lain rata-rata rawat inap dan rawat jalan untuk 8 kabupaten. Setelah itu kapitasi untuk semua puskesmas rata-rata 82,3% dari kapitasi 6.000. Halo? Ya, nah pertanyaannya Pak Yanisa mau bikin abstrak nggak seperti teman-teman dari UNS untuk ke Bandung mengenai penelitian itu di Sumatera Barat? Di Bengkulu ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Sumatera Barat ya. Nah, mau mengirim abstrak tidak Pak? Ya, Pak Krispinus bisa dengar Pak Krispinus? Selamat siang, Prof. Ya, saya bisa dengar, Prof. Ya. Pak Krispinus bikin abstrak tidak ke Bandung? Ini sementara digarap belum siap, Prof. Mudah-mudahan bisa ini. Ya. Di Kalimantan Timur, ya. Ya, iya, Prof. Bisa dipergunakan untuk di Bandung, tapi dalam konteks JKN ini Pak, monitoring JKN. Karena yang sudah masuk ke kita ya. Dan kalau tim sudah selesai, ya sudah ke kita. Tapi Pak Krispinus kalau misalnya mau membuat semacam abstrak dikirim ke Bandung, nanti kalau diterima akan didanai untuk fee kongresnya. Ya. Tapi ada semacam kompetisi di mana dari 20 universitas yang mungkin mau ngirim abstrak itu nanti akan dipilih 3 yang istilahnya itu akan didanai semuanya. Itu Pak. Iya, Prof. Oke, iya. Ya. Nah, jadi apa Pak judulnya apa Pak yang mau dikirim ke Bandung? Judulnya? Ini belum tahu mau dikasih judul apa ini, Prof. Oke. Kami berembuk dulu dengan timnya yang meneliti. Ya, nanti kalau sudah kita kapan ya? Karena tanggal 30 Juli sebentar lagi sudah. Iya, itu Prof. Kecuali kalau panjang ya. Karena ada bisa nggak dikasih lagi waktu lagi kita dalam lebaran ini kan apa namanya masih silaturahmi jadi. Iya, betul semua. Oke. Jadi nanti Pak Krispinus nanti sudah terima ya yang separuh ya. Kita akan kirim yang separuh lagi ya ke alamat yang mana?
Pak Dinas Simon ya. Pak Kristinus. Oh, Pak Kristinus sendiri. Nanti kita akan kirim Pak Kristinus ya. Yang separuh lagi. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Iya. Terima kasih Pak Kristinus. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya, sampai ketemu di Bandung, Prof. Ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Prof. Kita masuk ke Pak Dinas. Pak Dinas, bisa dengar kami? Iya, Pak Dinas. Ya. Pak Dinas, apakah merencanakan untuk mengirimkan abstrak ke Bandung? Oke. Ya, kami harapkan dalam konteks JKN Pak ya, dari monitor JKN, tapi spesifik untuk daerah Bapak ya. Ya. Oke, Pak Dinas dari mana? Dari Andalas ya. Ya, sudah kita terima Pak ya, itu ya, yang sudah selesai ya. Jadi nanti kita akan kirim yang separuh ke mana Bu aja? Ya, ke Pak Dinas ya, nanti kita akan kirim segera ke sana ya. Yang separuh itu, ya. Tapi mohon ya Pak ya, bikin abstrak, dan nanti kalau bisa diterima akan digadain untuk fee kongresnya. Di samping itu masih ada semacam kompetisi yang terbaik dari teman-teman yang kirim abstrak itu akan digadain penuh ya ke Bandung untuk 3 orang ya. Jadi, bisa Pak Dinas terpilih ya semuanya akan terjadi pesawat terbang, hotel, sampai sedikit lamsam di Bandung. Begitu Pak Dinas. Ya, mohon ya dibikin supaya berkompetisi lagi. Tapi syaratnya memang diterima dulu di sana. Iya, oke ya Pak ya. Ya, terima kasih, sama-sama. Oke, saya kira itu lagi ya. Oke, ya, kalau begitu kita akhiri dulu dengan webinar ini. Kita akan selesai dan kita akan telepon semua yang belum ya, yang 10 itu ya, yang tadi sudah ada UMS, Kaltim, Sumatera Barat ya. Nah, yang lain kita telepon aja. Oke, saya demikian dan terima kasih sekali atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.